pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Badan Anggaran DPR RI, yang saya hormati yang mewakili pemerintah, Pak Dirjen dan seluruh jajarannya. Ya, hari ini kita berdiskusi atau mendiskusikan tentang arah kebijakan defisit dan pembiayaan tahun 2022, di mana proyeksinya adalah 4,51 sampai dengan 4,85 dari PDB. Tentu ini semua bisa terjadi karena ada pelonggaran yang dimungkinkan oleh Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk COVID-19. Jadi ini keywordnya gitu loh. Ini kesaktian ini bisa kita peroleh karena adanya pelonggaran yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, tetapi berjalan 2 tahun ini saya lihat kita tidak optimal memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh instrumen undang-undang ini. Padahal ini adalah sebuah keistimewaan yang jarang terjadi. Kalau nggak ada COVID, kayaknya nggak mungkin Pak itu dibuka keran melampaui 3% itu. Tapi karena ada COVID, ya di balik musibah ada berkah. Nah sayangnya, ya pemerintah dalam hal ini tidak memanfaatkan secara optimal peluang dan kesempatan ini. Kenapa saya katakan tidak optimal? Ya, pertama, ternyata setelah dianggarkan begitu besar, contohnya program PEN kita, sehingga mengakibatkan defisit 2020 sampai 6,09%, ternyata itu nggak nendang Pak terhadap perekonomian kita. Perekonomian kita tetap tumbuh negatif di 2020 masih minus 2,7, ya. Kemudian di Q1 ini masih minus 0,7. Kemudian semua anggarannya nggak kepake, hanya 83,4%. Ya, program PEN itu bisa berjalan. Konsumsi tidak tumbuh. COVID tetap merajalela. Ya, jadi ini saya lihat kelonggaran ini tidak dimanfaatkan secara optimal oleh negara kita, oleh pemerintah dalam hal ini. Yang kedua, ternyata ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bertu tadi, hutang-hutang ini kita ambil dengan biaya yang sangat mahal dibandingkan dengan negara-negara lain. Imbal hasil itu tinggi Pak. Ya, contoh ya, untuk jangka hutang 10 tahun dia 6,72%, lebih tinggi dari Jepang yang 0,03, China yang 2,99, Thailand yang 1,29, Malaysia yang 2,5. Itu baru contoh-contoh baik di Asia maupun di Asia Tenggara. Makanya BPK pun memberikan catatan ya, bahwa dalam strategi pengembangan surat berharga, baik itu untuk pasar domestik ya, itu dilihat ya kurang efektif, ya mahal. Nah itu kemudian ditambah lagi ternyata ya, yang saya katakan tadi tidak digunakan secara optimal. Satu, dia tidak nendang, kemudian hutangnya juga hutangnya mahal. Nah setelah kita berhutang pun jadinya silva, gitu loh, nggak dibelanjain semua uang itu. Makanya BPK juga menulis ini dalam IAPS 2 tahun 2019 menyatakan bahwa ya, penarikan hutang baru jauh melebihi kebutuhan kas jangka pendek dan defisit. Kebijakan tersebut akan berpotensi mengangguk kesinambungan fiskal di masa depan sebab kurang efektif dalam menjamin risiko minimal. Ini kalau kata peribahasa Melayu Pak, sudah jatuh ketimpa tangga. Udah kena COVID, ya, kena hutang bunga tinggi, tidak juga nendang untuk pertumbuhan ekonomi, COVID juga tidak terkendali. Terakhir, uang yang sudah kita hutang dengan bunga tinggi itu ternyata malah jadi silva.
Nah ini pembelajaran mahal Pak, saya pikir belajarnya cukup lah. Ya, 1,5 tahun ini. 1,5 tahun ke depan, ya dari mid 2021 ini sampai nanti akhir 2022 saat kita masih punya kartu sakti defisit boleh di atas 3% ini, yuk perbaiki.